Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita 8 amalan yang dapat mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Hari di mana semua orang akan berburu syafaat karena sangat sukarnya kondisi manusia di hari itu. Amalan-amalan itu adalah: pertama, tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Amalan yang pertama yang mendatangkan syafaat Nabi yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak dapat dibungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim. Nabi SAW pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Namun hal yang harus diingat adalah semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah ataupun amal kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kedua, sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Amalan selanjutnya yang dapat mendatangkan syafaat Nabi yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100. Semuanya meminta syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 947. Dalam kesempatan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya." Hadis riwayat Muslim nomor 948. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka solatkanlah bersama 100 atau 40 kaum muslimin lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui hamba pilihannya, yakni Rasulullah SAW. Ketiga, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah dengan berselawat kepada beliau. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi nomor 484. Dalam kesempatan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berselawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat At-Tabrani. Maka berbahagialah orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkannya. Keempat, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain bersolawat kepada Rasulullah, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Sedangkan Al-Quran berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya.' Maka keduanya pun memberi syafaat." Hadis riwayat Ahmad. Kedua amalan ini di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran semasa hidup di dunia.
Kelima, senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap sepele suatu amalan kebaikan. Bahkan orang yang berdoa ketika azan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 614. Keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Maksud dari memperbanyak sujud ialah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Selain sujudnya sholat wajib dan sholat sunnah, ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah dan sujud syukur termasuk ke dalam sujud yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendatangi beliau sembari membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku minta untuk dapat menemuimu di surga.' Kemudian beliau berkata, 'Atau selain itu?' Aku berkata, 'Itu saja.' Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.' Hadis riwayat Muslim nomor 489. Tidak hanya memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke dalam neraka, bagi hambanya yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah, Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan hamba-hambanya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya, dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkan isinya. Amalan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkan isinya. Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca, memahami, dan mengamalkannya. Dari Abu Umamah bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Kedelapan, tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Amalan terakhir yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Hal ini telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang sabar terhadap kesusahannya atau Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberi syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat, jika dia seorang Muslim." Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang-orang yang mati di sana."
Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ke-8 amalan yang dapat mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mengamalkan amalan di atas. Selain agar mendatangkan pahala, syafaat tersebut juga bisa menjadi saksi amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.